Ini adalah gambaran garis besar sistem industri pertanian. Bapak Ibu bisa melihat yang pertama di usaha tani yang on farm itu pusatnya di situ, ya. Kemudian masuk ke processing pertama dari produk primer, kemudian processing kedua dari produk sekunder yang nanti akan menjadi produk akhir. Ya, sebenarnya produk sekunder ini banyak, processing berikutnya ini banyak, namun kita sederhanakan 2 kali saja. Ya, untuk produk primer, ya, untuk usaha tani yang kita lakukan di tingkat on farm, ada beberapa sarana yang kita perlukan. Ada infrastruktur, ada SDA, ada sarana produksi, ada SDM tadi penyuluh, kemudian teknologi juga kita perlukan. Hasilnya adalah produk primer. Nah, ini yang kita jual, yang dijual kemudian menghasilkan rupiah. Ada kesejahteraan di situ, jam petani yang kita ukur dari nilai NTP. Kemudian ada reinvestasi. Reinvestasi ini apa? Yaitu kalau untuk alat alsin, berarti untuk bagaimana supaya alsin kita itu setelah 5 atau 4 tahun itu masih bisa dipakai, kemudian kita bisa beli yang baru. Itu hal yang harus kita pertimbangkan. Setelah itu masuk ke processing setelah produk primer. Di sini juga ada diperlukan tenaga kerja juga, kemudian diperlukan juga industrinya juga. Nah, ini nanti akan menghasilkan produk sekunder yang nanti akan dijual ke pasar, kemudian sama menghasilkan kesejahteraan kepada tenaga kerjanya, kemudian juga ada sebagian keuntungan yang kita reinvestasikan. Dan biasanya ini nilai rupiahnya plus, namanya industri yang menengah ya, itu biasanya nilai pertambahan nilainya itu lebih tinggi daripada industri produk primer. Selanjutnya kita proses lagi dan menghasilkan produk tersier, kemudian kita jual dan otomatis hasilnya akan lebih meningkat. Ya. Jadi mekanisasi itu ada di semua tempat, ya, tapi khususnya ada di on farm, di usaha tani ini. Ini yang nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. Ini secara umum peran penting dari teknologi Argentan. Jadi ini lebih kepada on farm, kemudian juga post harvest. Ya, yaitu mempercepat kegiatan budidaya dan pasca panen, meringankan beban kerja, mengurangi susut. Otomatis kalau mengurangi susut, dia akan menambah hasil karena yang bisa kita peroleh akan lebih banyak. Kemudian meningkatkan efisiensi ini berarti kosnya lebih rendah daripada menggunakan tenaga manual. Kemudian meningkatkan nilai tambah, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Yang terakhir menekan biaya produksi pada skala usaha yang optimal. Ini finalnya di sini. Ya, jadi efisiensi yang tinggi itu di sini menekan biaya produksi pada skala usaha yang optimal. Next. Nah, ini yang tadi digambarkan oleh Pak Menteri. Jadi mekanisasi ya, seperti yang di bawah itu kan ada gambar sapi ya, diganti dengan traktor, kemudian tandur ya, nanam mundur, diganti dengan transplanter, kemudian ini ini yang penyemprot ya, penyemprot hama bisa diganti dengan drone, kemudian panen diganti dengan combine harvester, kemudian pengeringan bisa diganti dengan pengeringan modern yang lengkap dengan silo di situ. Inilah bayangan kita ke depan industri pertanian kita, terutama industri beras ya. Next. Ini adalah perbandingan waktu kerja alsintan dengan kerja manual. Ya, Bapak Ibu bisa melihat untuk manual ini waktu kerjanya tinggi, sementara untuk alsintan ini bisa berberapanya ini dari yang ada yang 200, kalau alsintan cuma 98 gitu ya. Jadi memang secara umum dengan menggunakan alsintan kita tahu semua akan lebih mengefisienkan waktu dan biaya kerja pada budidaya. Kita sudah sepakat itu ya. Nah, tinggal bagaimana memperbanyak alsintan ini sesuai dengan kondisi lahan yang ada di lapangan. Next.
Selain itu, teknologi agenkan modern juga dapat meningkatkan kualitas dan menurunkan susut pada panen dan perantuan padi. Nah, ini perbandingannya adalah power thresher yang biasa dibandingkan dengan combine harvester. Ya, otomatis susutnya jauh lebih sedikit yang combine harvester. Next. Demikian juga pompanisasi. Ya. Pompanisasi ini kita lakukan otomatis di sawah tak ada hujan ya. Ini termasuk bagian dari upaya kita untuk mengairi lahan kering. Banyak sekali wilayah kita yang tadinya IP-nya 1,5, kemudian dengan adanya pompanisasi ini menjadi 2 atau 2,5. Jadi pompanisasi ini meningkatkan IP, indeks pertanaman. Next. Ini adalah pompanisasi di Jawa Barat ya. Titik-titik pompa yang kita tempatkan di lokasi-lokasi di seluruh provinsi di Jawa Barat. Ini next. Ini bentuk pompanisasinya dari tadinya lahan kering karena kena dampak El Nino, IP-nya 1, dengan pompanisasi kita harapkan bisa naik IP-nya jadi 2 atau IP 3. Dan untuk IP3 sudah banyak sekarang kita bisa melihat praktek-praktek di Jawa Timur misalnya di Ngawi sudah banyak yang menerapkan IP3, bahkan ada yang IP7 untuk 2 tahun, jadi 3,5 IP-nya per tahun. Next. Ini bantuan Alsin yang sudah kita berikan. Ini contohnya di Jawa Timur. Next. Ada di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat. Next. Nah, selain itu kita juga melibatkan petani milenial. Kenapa? Karena saat ini kita masih perlu tenaga muda untuk di lapangan. Saat ini kita masih belum bisa menerapkan sistem otonomus. Sehingga masih diperlukan sumber daya manusia ke lapangan. Nah, salah satunya adalah generasi muda Gen Z ya. Oke, next. Ini beberapa Gen Z yang bertemu dengan Pak Menteri yang kita dorong supaya mereka mau ke lapangan gitu ya, dan dengan moto bahwa bertani itu fun, menyenangkan dan memberikan hasil yang optimal gitu ya, tidak kalah dengan kerja jadi PNS atau kerja menjadi karyawan swasta. Oke, next. Nah, inilah kenapa kita perlu generasi Z ya. Kenapa kita perlu petani milenial ini? Karena secara struktur umur petani di Indonesia di atas 40 tahun itu 44 tahun itu dominan. Oleh karena itu perlu regenerasi petani milenial. Selain itu juga adanya ancaman hilangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Ini bisa dilihat nih, tenaga kerja di bidang pertanian menurun. Oleh karena itu memang solusinya ada 2, yaitu pertanian modern dan pelibatan generasi milenial. Generasi milenial tidak akan mau terlibat kalau alat-alat yang digunakan tidak modern. Ya, mereka inginnya ya, atau kami lah, kita semua ingin kita sambil pakai traktor, kita bisa sambil dengerin headset, dengerin lagu, sambil bisa chatting dengan anak istri dan sebagainya. Ya, itu yang kita harapkan. Oke, next. Ini data secara umum ya, Keragaan Petani nanti bisa dilihat. Next. Ini Pak Menteri kalau ke daerah beliau selalu mendorong anak-anak muda. Beliau senang sekali ketemu dengan anak-anak muda gitu ya. Misalnya di Dadahub di Kapuas. Oke, next. Ini sama. Ini kalau ini
di tayangan bisa hidup ini, bisa video nih. Oke, next saja. Ini contoh-contoh penggunaan Alsin di lapangan. Jadi nanti untuk menanam padi ya, kita bisa menggunakan drone sebenarnya. Kalau tadi drone digunakan untuk menyemprot, nah nanti ke depan kita bisa menggunakan drone tanam. Itu akan lebih hemat, dalam sehari bisa 25 hektar kita tanam. Otomatis membutuhkan luas lahan yang tinggi ya, yang besar ya. Oke, next. Ini program Brigade Pangan. Ini yang didorong terus oleh Pak Menteri, di mana nanti masing-masing akan diberikan alsintan senilai sekitar 3 miliar ya. Ini ada detailnya untuk mengelola lahan 200 hektar. Isinya minimal 15 petani milenial. Hasilnya per bulan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga 20 juta. Ini sangat lumayan sekali. Oke. Demikian cukup. Next. Terima kasih. Sudah lengkap ini ya kami sampaikan. Alhamdulillah nih. Walaupun peran pengganti, untungnya saya juga paham ini. Saya kembalikan ke Mas Salamun. Baik, Pak Arief, terima kasih. Pak Arief Rahman, Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian untuk pemaparannya. Saya pikir kita udah di penghujung acara. Saya akan kembalikan ke pembawa acara, Bu Atika. Pak Joko, terima kasih, dan Pak Arief, terima kasih yang virtual hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf untuk kesalahan saya dalam pemandu acara kali ini. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kunci, para narasumber dan moderator atas diskusi yang sangat menarik dan mencerahkan. Sepertinya ini harus ada bab 2, 3, 4 gitu ya Pak. Nanti bisa dilanjut di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, tibalah di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan jajaran, pembicara kunci, penyuluh utama, pustakawan utama, para narasumber, moderator, dan tentunya seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, baik yang datang secara langsung maupun melalui kanal Zoom. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kemajuan mekanisasi pertanian di Indonesia. Baik Bapak Ibu, perlu diingat dan dilihat ya, kami juga menampilkan koleksi langkah terkait transformasi teknologi pertanian di area depan ruangan yang bisa dilihat di vitrin-vitrin yang telah kami isi dengan koleksi-koleksi baik dari koleksi langkah perpustakaan nasional maupun koleksi dari BB Pustaka Kementan. Nanti bisa dilihat setelah acara selesai. Saya Ria, selaku pewara dan panitia, pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Izin pantun Bapak Ibu, mohon caknya. Belum. Cikini ke kundang dia. Mari bertani dengan bahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin melanjutkan aktivitas berikutnya. Iya Bapak, terima kasih Pak. Sukses Pak Joko. Terima kasih Pak Arief. Mohon maaf kurang bisa